Ya Allah yang Maha Pengasih, karuniakanlah hamba dengan kesembuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah hamba ya Allah. Di mana orang tua hamba? Karuniakanlah pula orang-orang yang baik pada hamba dengan berkah-Mu. Berkatilah Pak Erwin dengan kebahagiaan. Dan kembalikanlah Indah ke sisinya Pak Erwin. Ya Allah, saya benar-benar membutuhkan ibu saya dalam kondisi saya sekarang ini. Dekatkanlah dia pada hamba ya Allah. Dekatkanlah dia. Berkatilah pula segera Dokter Hari dengan jodoh pilihannya. Gerakanlah hati wanita yang dia cintai untuk membalas cintanya. Amin ya Robbal Alamin. Sayang, aku justru gak berani mimpi sama kamu. Karena aku ngerasakan sekali kalau kita ini berbeda kelas. Dan aku berusaha untuk nutupin perasaan aku sama kamu. Tapi aku gak bisa. Apalagi setelah Mama bilang sama aku kalau kita ini berbeda kelas. Dan aku sadar, kayaknya hubungan kita tuh nggak bisa untuk dilanjutkan lagi, sayang. Kamu tuh ngomong apa sih? Kok jadi aneh kayak gini? Sayang, cinta tuh gak mengenal kelas. Sayang, seandainya kita menikah nanti, kamu mau kan memulai kehidupan kita dari nol dan kamu tidak mengandalkan harta kekayaan orang tua kamu. Asalkan kamu janji gak ninggalin aku mau kok ninggalin semua kemewahan yang dikasih sama orang tuaku ini. Gimana? Puas? Ya, puas. Selamat siang. Siang. Sehat. Bu Indah, dokter. Ya. Maaf dok, saya kirim pasien kemari, tapi baru sekarang saya bisa datang. Bagi saya, Ibu Indah sudah seperti ibu sendiri, bukan sebagai pasien. Pak Erwin, kenalkan ini saudara saya Bobby. Bobby Pak Erwin. Bobby. Erwin. Maaf Pak, Bu. Karena kesibukan di kantor, baru sekarang saya bisa besuk. Tak perlu minta maaf, Pak. Justru apa yang Bapak sudah lakukan itu sudah lebih dari cukup. Saya justru berharap bisa berbuat lebih banyak lagi, Pak. Dokter Hari saja yang baru kenal Bu Indah bisa menganggap Ibu Indah seperti ibu sendiri. Apalagi saya. Tuhan memang Maha Pengasih. Dia telah memberi saya anak-anak angkat yang sangat baik. Tapi sementara saya sedang mencari dua anak saya yang saya tidak tahu mereka ada di mana. Ya, ini resepnya sudah selesai.
Saya titip dengan suster ya. Maaf dok, biar saya saja yang tebus ya. Kita jangan menganggap enteng tentang kesehatan. Kalau kamu merasa kurang enak badan, sebaiknya kamu istirahat pulang dulu. Kalau besok kamu masih belum merasa fit, lebih baik kamu nggak masuk kerja dulu aja. Terima kasih, Dok. Sebelum kamu pulang, tolong cari dokter Hari ya. Suruh dia ke sini. Tadi saya menelpon ke ruangan dia, tapi dia tidak ada di tempat. Baik, Dok. Saya permisi dulu. Ya. Sus, lihat dokter Hari nggak? Ada tuh di dalam. Makasih. Ya. Dokter ditunggu dokter Budi di ruangannya sekarang. Oh ya, terima kasih. Sekalian dok, saya mau permisi pulang, kurang enak badan. Oh ya, silakan. Makasih. Indah, saya tinggal sebentar ya. Saya mau ke apotek untuk nebus resep ini. Iya, Bob. Hati-hati ya. Saya tinggal dulu Pak ya. Ya, mari Pak. Gimana keadaannya Bu? Sudah cukup baik, Pak. Mbak Indah mau pulang? Iya, saya mau pulang duluan, Sus. Saya nggak enak badan. Ya udah, hati-hati. Iya, makasih ya. Astagfirullah. Kenapa Bu? Enggak, Pak. Cuma tadi saya lupa kasih uang ke Bobi untuk nebus obat. Nanti saya susul Pak Bobi. Maaf, Pak. Dompetnya ada di sana, Pak. Ibu nggak usah khawatir, biar saya saja yang nebus. Terima kasih, Pak. Ibu istirahat aja ya. Indah? Indah? Indah!
Tadi saya lihat mantan istri saya, Pak. Tapi ya sudahlah. Pak Bobi, tadi Bu Indah bilang Bapak tidak bawa uang. Ini uangnya, Pak. Ini, Pak. Enggak, Pak. Saya jadi ngerepotin Bapak. Terimalah, Pak. Seluruh biaya pengobatan Bu Indah ditanggung perusahaan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Saya tinggal dulu ya. Ya, Pak. Mbak Indah, nggak jadi pulang. Mbak Indah, kenapa? Kok ngumpet-ngumpet kayak gitu? Tadi ada orang ngejar-ngejar saya, Sus. Dia merasa naik lift. Mungkin dia pikir saya akan turun ke bawah. Lapor satpam aja. Enggak usah. Saya nggak mau masalahnya jadi panjang. Yaudah, permisi, Mbak. Ya. Saya bingung, Dok. Tadi di lift, saya bertemu dengan mantan istri saya. Liftnya menuju ke lantai dasar. Begitu saya susul ke lantai dasar, dia hilang, Dok. Saya bingung. Memang akhir-akhir ini juga, setiap saya melihat wajah wanita muda, Dok, wajahnya langsung berubah menjadi wajah mantan istri saya. Ditambah juga kemarin ini, Dok, saya dikeroyok beberapa orang yang berusaha membunuh saya. Tapi untunglah saya bisa mengatasi mereka. Tapi begitu saya tanya, kenapa mereka mau membunuh saya, Dok? Mereka bilang mereka disuruh. Dan yang menyuruh mereka adalah mantan istri saya, Dok. Saya bingung, Dok. Saya rasa saya harus bertemu dengan dia. Kalau saya tidak bertemu dengan dia, saya bisa gila, Dok. Tenang, Mas Erwin. Memang permasalahan yang Mas hadapi itu sangat pelik sekali. Tapi menurut pendapat saya, lebih baik Mas banyak istirahat agar pikiran Mas bisa lebih rileks. Bukankah sekarang Mas ada beberapa teman yang bisa diajak curhat? Selain saya juga ada Ibu Indah dan Pak Bobi. Ya kan? Bob, selama ini saya sudah membuat kamu repot dan membuat kamu menderita karena problem saya. Kamu jangan bilang begitu, Indah. Masalah kamu adalah masalah saya juga. Tidak, Bob. Lebih baik kamu kembali ke istri kamu dan kembali ke dalam kehidupan kamu. Dengan saya, yang ada hanyalah penderitaan dan kesedihan. Ini sudah takdir saya. Kenapa kamu mau menyia-nyiakan hidup kamu karena saya? Indah, waktu Papi mengusir kamu, hati saya sedih. Saya merasa hidup saya sudah tidak berguna. Dan sekarang, saya nggak mungkin meninggalkan kamu. Tapi saya yakin, Tuhan pasti akan bantu kita. Dan kita akan diberi petunjuk olehnya. Indah, sebelum tidur, kamu harus minum obat dulu ya. Terima kasih, Bob. Dari tadi kamu sudah sibuk mengurusi saya. Lebih baik kamu istirahat juga. Nanti kalau kamu sakit juga, kita akan tambah repot.
bagus. Mendingan kamu jalan-jalan kayak sama teman kamu, nonton, shopping kayak gitu, ya. Atau kalau kamu nggak mau keluar, ya udah baik kamu belajar biar kuliah kamu cepat selesai, ya. Bi, udah panggil Bapak? Sudah, Bu. Makasih. Tuh makanannya. Tadi Mama masak sendiri loh. Kamu suka nggak? Ya, lumayan. Malam. Mita, sebaiknya kamu jangan larut terus dalam kesedihan. Buat apa kamu memikirkan Denny? Sudah jelas dia bukan anak baik-baik. Saya udah nggak mau ngomongin lagi soal hal itu. Apalagi soal si Denny. Ya, tapi saya ngomong begini, ini semua demi kebaikan kamu. Tadi dengar kan saya ngomong apa? Saya nggak mau ngomongin soal Denny lagi. Ngerti kan? Bisa bahasa Indonesia kan? Kalau kamu memang tidak suka saya di sini, saya rasa sebaiknya saya pergi dari tempat ini. Oh ya bagus, silakan pergi aja sekarang kalau perlu. Saya akan lebih senang kalau kamu pergi dari rumah ini sekarang juga. Mita. Mita, apa yang dibilang Om Andre itu benar. Itu kan semua demi kebaikan kamu. Kalau si Denny itu harus menikah ya sudah. Kamu jangan ikut hancur karena gara-gara laki-laki itu dong. Kamu masih muda. Kamu masih bisa berprestasi. Mita. Mita. Sudahlah, jangan kau marahi dia. Dia belum bisa menerima saya, karena pengaruh Bobby masih sangat melekat dalam dirinya. Mama kan sering bilang sama kamu, Mita. Tolong dong sedikit sopan kalau sama orang tua. Ya udah sekarang kita makan yuk. Yuk. Ayo dong, kamu kan belum makan nih. Mita. Mita. Mita, kamu kenapa, Mita? Mita. Mita! Andre! Mita kenapa, Mit? Mita! Mit! Mita! Mita! Andre! Andre tolong! Mita! Mita! Oh, Andre! Dokter, ada pasien gawat, Dok. Sakit apa? Keracunan, Dok. Dokter, saya minta tolong sama dokter. Tolong selamatkan anak saya. Saya akan lakukan semaksimal mungkin. Bantu saya doa ya. Saya mohon, dok. Saya minta tolong. Terima kasih, dokter. Mia, kamu harus tenang. Saya yakin anak kita akan sembuh. Ya, tenang. Bagaimana keadaannya sekarang? Racunnya sudah dikeluarkan semua. Masa krisisnya sudah lewat.
dan kondisinya semakin membaik. Tapi dia belum sadar. Dari hasil pemeriksaan, kelihatannya dia bukan keracunan makanan, tapi benar-benar makan racun. Atau termakan racun yang kuat. Saya permisi dulu. Ibu dan Bapak boleh menunggu di sini. Nanti kalau pasiennya sudah siuman, baru boleh masuk. Saya permisi. Makasih, Dok. Halo. Kenapa? Mita masuk rumah sakit. Iya, terima kasih. Tapi mungkin baru besok Mbak dan Mama bisa ke sana. Iya. Selamat malam. Siapa yang telepon, Ra? Papa kamu? Bukan, Ma. Hari. Dia bilang Mita sekarang dirawat di rumah sakit. Mita? Sakit apa, Mita? Kata Hari, dia mungkin kemakan apa keminum racun gitu loh, Ma. Tapi mereka juga nggak tahu apa dia diracunin atau dia tanpa sengaja minum racun. Rah, ini bisa jadi kesempatan kita untuk lebih mendekatkan Hari dengan Mita. Iya kan? Andre, kamu nggak sungguh-sungguh kan apa yang kamu katakan? Tolong jangan tinggalkan saya. Mana mungkin saya meninggalkan kamu dalam keadaan seperti ini. Apalagi anak kita sendiri sedang sakit. Dan terus terang, saya masih mencintai kamu. Ya, saya masih mencintai kamu. Saya tidak mengira dan bahkan tidak masuk akal bagaimana racun itu bisa masuk ke tubuh Mita. Sedangkan selama ini Mita sangat hati-hati. Saya rasa mungkin dia mencoba bunuh diri. Akibat perlakuan yang dilakukan oleh si Denny bajingan itu. Saya rasa itu. Tidak. Tidak mungkin. Mita itu anaknya sangat rasional. Mia, kamu jangan terlalu percaya dengan apa yang kamu lihat. Buktinya saya. Dulu waktu saya sengaja menghamili kamu dengan harapan supaya papa kamu mau menjadikan saya menantunya. Lantas apa yang saya dapat? Nggak ada kan? Bagaimana? Sudah dia laksanakan? Sudah, Pak. Lalu keluarga itu habis? Cuma anaknya bernama Mita saja yang kena. Apa pacar kamu yakin bukan semuanya yang habis? Tadi malam dia nelpon ke rumahnya Mita dan pura-pura jadi temannya Mita. Pembantunya bilang Mita sedang masuk rumah sakit sekarang. Iya. Saya bingung, Pak. Kok mereka bisa lolos terus-terusan ya? Kamu nggak usah bingung. Amatiran tidak bisa mengerjakan kerja orang profesional.
Dokter cari saya. Iya, tunggu sebentar. Kamu sepertinya kenal dengan pasien ini. Dia teman kuliah adik saya, Dok. Dulu dia sering ke rumah. Saya sudah tahu dunia ini kecil, tapi nggak menyangka kalau sekecil ini. Sepertinya setiap orang saling mengenal. Halo, selamat siang. Denny di sini. Halo, Dan. Kakak mau ngasih tahu, Mita masuk rumah sakit dan sampai sekarang belum sadar juga. Kakak juga nggak tahu dia itu sengaja atau nggak minum racun itu. Halo? Halo, Dan? Iya, Kak. Saya segera ke sana, Kak. Ya, makasih ya. Ya. Tumben Pak sore-sore gini udah pulang. Habis rapat, Papa langsung pulang. Capek, Papa pengen istirahat. Sebentar. Ada sesuatu yang berubah dengan anak Papa. Ayo, ada apa? Ayo cerita. Gak ada apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Papa senang. Papa senang sekali melihat anak Papa sudah jadi gembira lagi. Tapi jujur dong, apa ceritanya coba? Gak ada apa-apa. Terang aja. Kan sudah punya pacar baru, Pak. Pacar baru? Papa udah kenal belum? Belum, Pak. Oh, kenalin Papa dong. Bener, Pak. Pak mau kenal sama Nanda. Betul, betul. Ayo, kamu telepon dia. Yaudah deh. Makasih ya, Pak ya. Iya, iya. Halo. Sayang, aku punya kejutan nih buat kamu. Sayang. Apa kabar, sayang? Aku baik. Emangnya kamu ada kejutan apa sih buat aku, sayang? Kau tau nggak? Papa tuh pengen banget ketemu sama kamu. Yang bener. Iya, masa aku bohong sih? Yaudah deh, kamu cepetan kesini ya. Soalnya Papa mumpung ada di sini. Papa pengen banget ketemu sama kamu. Ya sayang ya. Oke. Yaudah. Bye. Bye, sayang. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Ada apa sih kok kegirangan kayak menang lotre aja? Ma, ini tuh bukan sekedar menang lotre, Ma. Pokoknya sebentar lagi OBK Nanda bakal tembus, Ma. Begitu tembus, masa depan kita cemerlang. Dan Mama nggak perlu kerja lagi. Ma, aku mohon doa restu dari Mama ya. Mama pasti merestui kamu. Asalkan pekerjaan yang kamu lakukan itu halal. Cuma satu pesan Mama, nak. Apapun yang kamu kerjakan, lakukan dengan sebaik mungkin. Cuma dengan cara begitu, kamu bisa sukses. Ya? Iya, Ma. Makasih ya, Ma ya.
nyalain saya sih, Den? Ini gimana kejadiannya kok bisa sampai kayak gini? Kamu mau apa kesini? Saya juga baru tahu kalau kamu dirawat di sini. Udah kamu pergi aja deh. Saya udah gak mau ngeliat muka kamu lagi. Mit, dengar dulu dong, Mit. Pergi sekarang. Saya udah gak mau ngeliat muka kamu lagi. Pergi deh sekarang, Den. Pergi. Keluar dari sini sekarang. Saya mohon. Keluar dari sini sekarang. Kenapa Mbak Mita? Sus, tolong dong. Dia suruh keluar dong, Sus. Maaf Mas, tolong tinggalkan dia ya. Mit, tapi Mit. Keluar sekarang, Den. Keluar. Kenapa Mbak Mita? Gak apa-apa kok, Sus. Sekarang minum obatnya dulu ya. Jangan-jangan dia yang meracuni anak kita. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya bukti. Gimana Mita, Dan? Ya, biasa. Dia marah-marah terus ngusir saya lagi. Ya, saya titip dia. Walaupun dia benci sama saya, tapi saya tetap pengen dia cepat sembuh. Jagain ya, Kak. Sudahlah sayang, kamu gak usah mikirin dia lagi. Apalagi harus menyiksa diri kamu seperti ini. Gak baik untuk kesehatan kamu. Iya Mbak. Mbak Mita jangan terlalu banyak berpikir ya. Saya permisi dulu ya Bu. Iya suster, terima kasih. Kecurigaan saya sudah terbukti. Pasti bajingan itu dalang dari semua peristiwa ini. Kamu tunggu di sini. Saya mau seret dia ke kantor polisi. Tolong jagain Mita ya.